课程。Ya, selamat datang di kelas hari ini. 大家应该都用餐了，是吧？Harusnya teman-teman sudah pada makan ya，大家都应该吃饭了，对吧？好，我们就直接来看一下我们的教材，kita langsung ke materi kita。我们最后是到了练习句子，对吧？Kita terakhir sampai di latihan review ya, kalimat-kalimat bahan dari modul 1。好，都吃了是吧？Oke，好的。Ya boleh pakai 吃了，boleh pakai juga kalau misal ditanya 大家用餐了吗？Nah, teman-teman juga boleh jawab dengan 用了gitu ya, karena 用餐itu dia lebih eh, bahasa advance dibandingkan 吃饭gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti dengar ada orang tanya 用餐了吗？boleh dijawab dengan 用了 gitu ya. Yongnya yang mana? Yong yang menggunakan. Tapi ketika dia gabung sama 用餐, jadi artinya makan. Nah, kalau misal mungkin sehari-hari atau dulu pernah taunya 吃饭, betul, sama ya. Kalau 吃饭 lebih ke basic seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya, 你吃了吗? Nah, jawabnya 吃了. Jadi sesuai kata kerjanya gitu ya. Oke, 好，来我们看一下我们的教材，给大家 langsung ke materi。我确定一下啊，saya konfirmasi dulu，12页结束了，对吧？Halaman 12 sudah selesai semua？结束 itu selesai，finish。呀，我用了呀，汉字都写对了ya。有 sana apa ketikan huruf Mandarinnya sudah benar ya. Wah, hampang. Bagus ya, Yosana salah satu peserta mentoring ya. Beliau sudah menggunakan Hanzi ya. 好，OK，对吗？12页都结束了，结束 itu finish selesai。Kalau suaranya kecil mungkin dari device-nya, Bu. Ya, kalau saya volumenya tetap seperti biasa. Mungkin di-connect ulang ya, mungkin technical error 呀，jadi mungkin di-connect ulang ya。OK，好，如果这个结束了，那我们就直接来看一下，嗯，18页halaman 18 ya, halaman 18 teman-teman boleh lihat sedikit mereview tentang nada ya. Jadi sebenarnya beberapa minggu ini karena nanti kita di modul 2 mungkin kita tidak banyak bahas tentang nada eh, terus lafalan, tapi lebih ke mungkin saya kasih tahu oh ini bacanya begini gitu ya. Nah, jadi modul 1 ini sebelum selesai kita tinggal satu lesson. Saya fokusin teman-teman bisa lebih banyak eh, melatih untuk lafalan dan juga nada ya. Oke，好，那大家看一下18页 halaman 18，我们看一下啊，我们看一下第一部分，bagian pertama，第一部分，部分 itu bagian。好，学拼音上面有学拼音，学 itu belajar 拼音，然后我们来练习一下4个声调，kita latihan 4 nada。teman-teman yang mau baca boleh tunjuk tangan ya。我会给大家机会呀，saya akan kasih kesempatan。我们来练习妈，然后它的四个声调itu artinya 4 nada。Sebenarnya ada 5, tapi nada kelima itu rata-rata kata bantu, terus partikel, terus dia tuh bunyinya ringan ya, sifatnya ringan. Mungkin teman-teman juga sudah mulai merasa, oh iya, nada 5 kayaknya gampang. Iya, dia ringan, terus dia mengikuti alunan dari si huruf depannya. Contoh ya, contoh. Jadi nada 5 itu sebenarnya harusnya kita sangat terbantu orang Indonesia ya, masih lumayan lah untuk orang Indonesia itu nggak terlalu susah kalau untuk nada 5. Mama, kalau huruf Mandarin sebenarnya dia dua huruf yang sama. Tapi untuk bacanya ketika dua huruf yang sama ini untuk panggilan ya, papa, mama, keke, jeje, titi, meme.
eh ye, nai, gitu ya, yang sama. Nah, huruf keduanya dia akan dibaca nada lima. Ini memang teori dari sananya ya. Jadi, eh kalau misalnya Losha saya mau bacanya mama, boleh nggak? Boleh aja, cuman secara kita bilang ketepatan kurang tepat gitu ya. Jadi yang benar-benar tepat sesuai kita bilang standar bahasa Mandarin, mama. Ya, nanti teman-teman boleh perhatikan juga di film ya, teman-teman kalau misalnya mereka manggilnya itu lengkap, biasanya kan manggilan cuma satu gitu ya. Kalau satu ya pasti nada satu, tapi kalau dia manggil lengkap dua gitu ya, hurufnya diulang, maka yang kedua dibaca nada lima. Nah, ini saya mau contohin bahwa nada lima itu mengikuti alunan dari huruf depannya. Mama. Jadi nada lima ini dia pendek ringan mengikuti dari huruf depannya nada satu. Mama. Masih oke kan ya? Jadi nggak terlalu maksudnya susah karena dia ngikut. Ya, itu yang saya tahu, yang saya baca dari aturan-aturan Hanyu Pinyin dari Beijing Daxue gitu ya. Oke, 来，我们练习一下. Kita langsung ke latihan saja. Oke, jadi kita latihannya 4 nada saja ya. Nada 5 harusnya cukup mudah bagi teman-teman. Em, 看一下啊. Oke, ada Pak Thomas. Ni hao, Pak. 我很好，你 Oke, 呢？kalau ni hao itu hai, jadi jawabannya sama Pak. Ni hao, gitu. Ya, 你好，kalau ni 谢谢，hao ma baru apa kabar ya? Oke, 谢谢。ya, 好，来，我们练习一下。Ma sebelum 猫 ini ternyata ada nada limanya. Ya, boleh sekalian ya, 5 nada. 来，我们开始, kita mulai ya. 1、2、3. 妈马 Oke. 毛马，对不对？老师，Nada 5, boleh sekalian. belum hafal tuh. Oh ya, nggak apa-apa. Nada 5 yang ini ya, jadi tidak ada nada ma. 嘛 Ma, 嘛哦 pendek dan 哦 ringan ya. Sudah benar Pak, sudah bagus ya. Nanti nada tiganya lebih diayun lagi, karena dia single, jadi ma. 马 Iya, 啊，diayun 嗯，ya kalau bahasa 对 saya. 对，Yang lainnya sudah bagus. 谢谢 Pak Thomas. 谢谢老师。不客气。再来，接下去 Francisca。OK，你好，你好，老师。好，我们练习一下八啊，开始，木赖呀，1、2、3。爸爸爸爸爸 Ya, 5 tuh pendek aja, Pak. 爸 Pendek ringan, iya betul, Pak. 爸 Kayak 去吧, ya 去吧, 啊，pergilah. Nah, itu partikel dia pakai BA, terus nada 5. 好，很好，谢谢 Ibu Francisca，再见。再见。再来接下去 berikutnya 我们看一下. Ibu Ruth. Oke, 你好，你好 Ibu Ruth，可以吗？bisa? Oke, 没关系，我换别人，saya ganti yang lain, kita lanjut berikutnya. Oh, Oh, iya, ada. Oke, iya, 好 iya, oke iya. oke Saya 好 lupa hidupkan audio. 好，没 Iya, 关系。来，我 iya. 们念一下你 Nih, ya. oke ya, mulai ya. Nih, Mm-mm. ya. Oke. Nih, 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 nih. Oke, sudah bagus ya. Cuman di nada 2 perlu lebih jelas lagi sama nada 4. Jadi nada 2 sesuai tandanya dia kan posisinya seolah-olah naik ke atas ya. Jadi dibantu dengan tangan boleh. Ni, Oh, nih, ya itu ya, sudah benar. Terus nada ya. 4 ditekan ya, dihentak. Ni, Nih. ya Oh ya, gitu ya. seperti bentak ya. Ya, Iya, seperti betul, seperti bentak. bentak. Jadi, apa namanya, di Nih. belakangnya, si I-nya itu harus ditekan gitu ya, kalau bahasa saya. Jadi, biar nada empatnya lebih tepat.
Oke, yang lainnya sudah 谢 bagus 谢，ya. 谢谢老 Bukachi, 再师。见。好，再来，我们接下去第四yang keempat ya. Hmm, Uki, 你好。你好，老师，晚 OK，晚上上好。好，晚上好。你晚上好，呀，晚上好，selamat 杨 malam 曼 ya。妮老师。OK，来，我们念一下教，来开始啊，一二三，教教，itu masih bentar nada lupa. satu. Oke, nada duanya boleh Oh, ikutin saya. Jauh, boleh. Ciao, ya, boleh bantu tangan ya. Jauh, oke. nada dua. Ciao, Nada tiga, kita ayun bareng-bareng, turun dulu baru naik dikit. Jauh. ciao, Nada empat, ciao. ciao, Nada lima, ciao. Pendek, ciao, ringan. Ya, boleh sekali lagi dari ciao. I, er, san. ciao, Oh, ciao nada satu. Jadi dia datar sepanjang bahu kita kiri ke kanan ya. Ciao. ciao, Oke, nada dua. ciao, Mm-mm. ciao, Itu masih dua. Oke, nada tiganya gini. masih. Ciao. Ciao, Nada empat, ciao, ciao. 很好. Nada lima, pendek ringan. ciao. Iya, ciao. Pendek ringan ya. Kalau lima sih nggak apa-apa nanti ikut huruf depannya. Puco, lumayan. 谢谢 Uki. 再见。再见，OK，好，再来，接下去是锅，OK ya, berikutnya adalah 锅，hmm, oke, 锅，oke, ada Pak Dedi, 你好，你好，老师。ya, 声音很小，suaranya kecil，可以大点儿吗？Boleh suaranya Ya, digedein dikit, Pak,等一下，supaya saya kedengaran. 等一下。Masih kecil. 呃，Mungkin ini apa? 大家 Handsfree atau 啊，apa ya? 等一下，等一下，we I Iya, OK。oke. Suaranya tidak begitu kedengaran sama saya ya. Ini oke. Ya, 啊，OK。oke. 好，来，我们念一下锅 dan nada-nadanya. Dan nada-nadanya ya. Oke, 好，来开始，一二三，国嗯国国国国，，oke, 很好，对不 udah 对？bagus 啊，ya. Nada tiganya saya kasih tips agak turun, jadi nanti ke depannya akan dapat pola 果。国，很好，水我明白，我明果。白。Iya, jadi kuo ini ada tiga persis kayak kita ngomong buah-buahan, shui, 啊，kuo gitu ya. Oke, 我 yang 明 lainnya 白。sudah 谢 bagus 谢，pada gitu. 谢 Ya, 谢老师，不客气，再见。谢谢你，再见。OK，啊，好的，再来，下面有 Christabel，你好。你好，老师。OK，来，我们念一下烹杯 baca 烹 BH ya. Oke，来，一二三，烹烹烹烹烹，很好哇，发音很好，udah tepat semua ya。谢谢 Christabel，再见，谢谢老师。不客气。好，再来，下面就是区别声调，区别itu membedakan ya, membedakan ada satu dan empat bagian pertama ya. Ini saya anggap bagian pertama, nomor satu, terus sampingnya, sebentar, sebentar. Yang ini nomor dua, ini tiga, ini empat ya. Jadi teman-teman nanti ikutin aja ya sama ya. Satu, dua, tiga, empat. OK，好，下面有莉亚，OK，你好，你好，晚上好，老师。晚上好，声音可以大点儿啊，声音 suara 可以 itu boleh大 besar 点儿，digedein dikit gitu ya. OK，声音可以大点儿，我们来念一下第一 yang saya lingkari ya. Nah，请 silakan
DA nada 1 dan DA nada 4. Ta, ta, Oke, ta nada 4. Oke, kalau nada 1, ta, itu nada 4. Nada 1, ta, itu 2. Ta oh, 1. Ta. ta, Mm-mm. ta, Oke, itu benar ya. Ta. Kalau nada 4 tadi gimana? ta. 很好. Wah, sudah bagus ya. 谢谢 Ibu Lia. 再见. 老师，Oke. Kadang-kadang kalau teman-teman masih bingung, misalnya loh, saya masih bingung untuk tarik nadanya, nggak apa-apa. Teman-teman boleh bilang, loh, saya tarik nada dari nada 1 dulu ya. Nggak apa-apa ya. Kalau memang belum bisa langsung, misalnya langsung ke nada 4 misalnya, contoh, boleh, nggak apa-apa. Kasih tahu aja, oh loh, saya mulai dari nada 1 untuk saya bisa ngurut dulu, nggak apa-apa ya. Oke, 再来下面有 Elzire. Oke, 你好. 你好，老师。Ya, 你好. 念一下第2 yang saya lingkari. Oke, 来. 你 Oh, 不是, GAO. Ketemu? Kelihatan? 哦，放 OK 哦，也 GA. Ah, nada 1 dan nada 4 juga. 告 Oke. Ya, nada 1 GAO kau. 高 Nah, itu nada 1. Nada 4. 高 Oh, nada 4 ditekan di belakangnya ya. Kau. 告 Iya, boleh sekali lagi nada 1 kau. 高 Oke, nada 4. 告 Ya, kau. 很好，谢谢 Elzire，再见。好，再来，我们看一下旁边 sampingnya lagi berikutnya. FANG ya. FANG bacanya gimana? Oke, sambil teman-teman latih kemampuan teman-teman ya. Nanti kalau ketemu huruf baru di kamus digital, teman-teman bisa baca sendiri tanpa tanya Laoshi, gitu maksudnya ya. Tujuannya seperti itu. Em, Sepertinya saya juga belum lihat nama-nama baru ya, nama-nama yang sering tunjuk tangan. Saya lumayan hafal ya, karena orang-orangnya itu. Ya, silakan yang belum pernah boleh challenge dirinya untuk mencoba. Oke. Ya, ada Pak John nih, hao. 你好，老师。Oke, nih hao. Nah, ini Aisyah, FANG yang bagian. Ya, Oh, sorry ya, saya kelangkah, nggak apa-apa. Kita baca dulu ya, yang keempat. ya. Silakan. Fang, fang, Oh, nada 1, fang. fang, Ya, fang, sama nada 4. fang. Oh, belum. Fang. Belum. Fang, Iya, jadi belakangnya jangan naik ya. Boleh ikutin saya nada 1, fang. fang, Nada 4, fang. fang. Oke, 好，谢谢 Pak John. 再见，谢谢老师。不客气. Oke ya, nada nanti boleh didengerin lagi rekaman ya teman-teman bagi yang mungkin baru masuk, baru ikut, atau yang masih bingung, silakan nggak apa-apa ya. Nada itu tidak ada rahasia, cuman perlu sering-sering dikopas. Ya, rajin-rajin kopas aja ya. Oke, 我们看一下，接下去有，OK，Ibu Nani，你好。老师你好，Oke, 你好，来念一下第3 yang saya lingkari. 夸夸 Oke, 夸 sama 跨很好，谢谢 Ibu Nani. Sudah 谢谢老 bagus ya, 师。不客气，再见。好，再来看一下第2组合，组合 itu grup ya, jadi grup kedua. Oke, 第2组合的第1，grup kedua yang pertama ada hmm, Ain. Oke, 你好。
老师你好。Oke, 来，Ibu Ain 念一下第一 yang saya lingkari ya Bu ya, TAO, nada OK，dua sama nada tiga. Ya, tadi 嗯，satu dan empat, sekarang dua dan tiga. 来，dua 开 dan 始。tiga。OK，桃 Mm-mm. 桃 Oh, tahu udah bagus, nada dua. Nah, nada tiganya lebih turun lagi Bu. Tahu, 哦，OK OK，桃。很好. Iya, itu nada tiga ya. 哦呀，OK Oke, OK。Ibu, 呀，再见。谢谢老师，不客气，再见. Boleh 再 dibantu 见。mute ya, Ibu sudah turun. Oke, baik. Oh, iya, jadi nada tiga itu, sorry ya teman-teman ya, kalau ini saya belum detail. Jadi nada tiga itu dia harus turun. Sesuai tandanya kan centang ya, jadi turun dulu. Makanya agak gunain suara perut sebenarnya ya, kalau teman-teman berasa. Tau, dia harus turun ya. Oke, eh 再来是第二, yang kedua ya di bawahnya. Saya lingkari dulu. Hmm, di bawahnya ada Ibu Erni. Ya, ni hao. 你好，老师。Oke, ni hao.念一下Liang, nada dua dan nada tiga. 凉 Mm-mm. 凉 Liang, nada dua bagus. Nada tiganya gini. Liang. 凉 Itu dua. 哦 Tiga begini, Bu. Jadi Ibu boleh bantu dengan tangan, terus dia turun, baru naik. Liang. 凉 Nah, itu. Boleh 凉 sekali lagi nada tiga? gimana? Nada tiganya boleh sekali lagi? Ketiga 凉 Ah, itu. Ya, itu udah benar. 谢谢 Ibu Erni. 再见. 哎 不客气. Oke ya, jadi mirip tapi nggak sama. Nada dua tuh gantung ke atas, nada tiga itu di ayun ya. Kita selesaikan tiga dan empat. Em, oke, ada Ibu Agnes. Ni hao. 谁啊？你好，你好，老师，老师，晚上好，晚上好。Oh, 是 oke, dua orang ya, berdua. ，Thomas 太太，Oke, 晚上好。来念一下。你的我的太太，好的。Oh, yang tadi Pak Thomas ya. OK，Oke. ya，Iya, ya. Baik, Ibu saya Agnes coba ya, boleh. Lause. Ya, boleh. Oke, Silakan oke. baca QI nada 2 dan QI nada 3. Cing. 急 Oke. 急 很好. Nada tiganya sudah bagus ya. Qi 哦，sama qi. 谢谢 Ibu 急。Agnes. 很好. Bagus, sudah bagus, Bu. 嗯，Ya. 谢谢，再见。谢谢。OK，谢谢老师。客气，好的，再来最后一个, nanti sisanya kita minggu depan ya. 最后一个, oke, ada Ibu Linda. 你好. 你好，老师。Oke, 你好.来，我们念一下第四. Saya bantu lingkari dulu. Kita baca TONG, nada 2 sama nada 3. 糖很好. 糖 Oh, yang nada 3 boleh sekali lagi? 糖，Iya, betul. 很好. Nadanya sudah bagus. 谢谢 Ibu Linda. 再见。谢谢老师，再不客气，再见啊。好，再来看一下，等一下. Oke, suara tadi saya baru baca, tapi sudah amankah Pak Ananta? Ini saya baru baca ya, sorry ya. eh Mungkin device-nya atau mungkin sinyal juga ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Ratna. Lalu boleh tanya, saya pernah lihat pinin mama. Mama keduanya pakai nada satu, apakah tetap boleh, Laus? Hmm, tadi mana ya tulisan saya ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin sudah terhapus. Sebenarnya aslinya dia nada satu. Kalau ibu tanya saya bolehkah? Kalau saya bilang nggak boleh, nanti kalau ibu pernah lihat di kurikulum mana, nanti sayanya dituntut. Nggak bercanda. Jadi sebenarnya kalau saya bilang mungkin bahasanya adalah tepatnya ya. Jadi kalau kurikulumnya dari Beijing, ya jadi sumbernya, jadi gini, kita tuh mungkin punya banyak sumber ya. Jadi saya juga nggak bisa bilang bahwa oh ini sumbernya salah. Enggak ya, bukan ya teman-teman ya. Karena kalau di ini kan sebenarnya huruf Mandarinnya sama gitu.
Nah, cuman berdasarkan sumber dari Beijing yang saya tahu gitu ya, teman-teman juga boleh cari di kamus, tapi yang sumbernya benar-benar maksudnya Beijing gitu ya. Itu mama, papa, 哥哥, 姐姐, 弟弟, 妹妹. Terus ada yeye, nai-nai gitu ya. Mereka kan ngulang-ngulang-ngulang dua. Ngulang dua itu maksudnya huruf depan sama belakang sama. Nah, di huruf keduanya itu semua dibaca nada 5. Seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi eh, saya kasih lebih ke lingkupnya ya. Jadi maksudnya pembatasannya adalah saya patokannya itu gitu ya. Kalau boleh, boleh aja sebenarnya artinya tidak berubah. Cuman kalau misal nanti untuk ujian secara HSK jadi salah. Karena HSK itu kan memang harus teoritis gitu ya. Kira-kira gitu ya Bu Ratna yang saya bisa bantu jawab ya. Jadi bukan untuk apa namanya menyalahkan sumber apapun, tapi yang saya pegang tuh sumbernya, source-nya Beijing Daxue. Jadi Beijing Yuan Daxue ya, jadi apa Universitas Bahasa Beijing ya sumbernya. Kayak tadi saya cerita ke teman-teman tentang ketentuan partikel nada 5 ya. Itu juga saya baca source-nya dari literasi Beijing Daxue gitu. Ya, jadi karena saya mau ngajar, ya saya perlu merujuk gitu ya pada referensi literatur-literatur yang ada gitu. Kalau teman-teman tahu kan saya bukan jurusan bahasa, juga bukan lulusan China. Jadi bahasa Mandarin saya belajar dari les waktu saya SMP, terus SMA saya ngajar. Kemudian teori-teori yang saya share ke teman-teman ini dulu ada sebagian saya dapat, ada sebagian enggak. Nah, waktu saya ngajar gitu ya, eh, saya banyak ditanya, terutama muridnya murid dewasa gitu ya. Jadi dulu belajar kan dikasih tahu ya sebatas itu. Nah, waktu saya ngajar gitu ya ke Jakarta sambil kuliah, terus sambil kerja, sambil ngajar juga, karena memang hobi ya. Nah, di situ saya mulai cari literasi teori-teori eh, apa bahasa Mandarin yang saya bisa baca gitu ya. Terus saya bisa bagiin, terus eh, terjadilah seperti yang teman-teman kadang-kadang suka tanya, saya jawab berdasarkan literasi yang saya tahu. Gitu sih, teman-teman ya. Kalau saya pribadi, jujur, saya tidak lulusan China gitu ya, juga tidak lulusan, eh, bukan mahasiswa bahasa, bukan gitu. Itu ya, gitu. Hal, ini kita sampai sini dulu. Nanti teman-teman bantu saya ingatkan untuk minggu depan ya, supaya kita melanjutkan. 然后我们来看一下，review。我看一下啊，我们到哪了？Oke, masih ada kata-kata reviewan yang belum selesai. Kita selesaikan dulu ya hari ini ya. Teman-teman sudah kerjaan di rumah kah? 大家有没有在家试试看? Teman-teman ada coba-coba di rumah? Oh, jangan saya hapus ya. Kalau hapus saya lupa sudah sampai mana. Oke, 有没有? Ada? 有没有 itu adakah gitu ya. 有吗 sama ya. 有没有在家试试? Ada coba-coba di rumah untuk melatih, oh kira-kira saya penguasaan kosakata sama susunan kalimat gimana ya gitu ya. Boleh silakan dites gitu ya. Jadi tetap kalau teman-teman di sini tujuannya adalah untuk berbicara, terus basic kosakata, maksudnya penguasaan kosakatanya belum banyak. Saya sarankan fokus menghafal kosakata. Selain itu, jadi misal contoh, Lausnya saya hari ini hafal 5 kosakata. Nah, 5 kosakata ini kalau bisa teman-teman hafalin juga kalimatnya. Jadi cara penggunaan di kalimatnya. Contoh, oh hari ini saya hafalin kosakata kamu, kapan, terus bahasa Mandarin. Nah, 3 kosakata itu saya berusaha merangkainya dalam kalimat. Itu penting, penting. Jadi, karena gini, kalau cuma fokus ke kosakata, nanti teman-teman perlu mengulang sekali lagi belajar kalimat. Jadi, jadi bola balik. Nah, karena saya merasa sepertinya kendala teman-teman kalau cuma fokus kosakata, terus tidak
mencoba memulai kalimat di awal, itu akan muter lagi, muter, oh berarti belajar kalimat lagi. Nah, kalau ini bisa barengan lebih bagus, gitu ya. Oke, ada yang sudah coba di rumah? Oke, kita langsung aja menjawab nomor 23 ya. 23, kita langsung jawab saja. Nomor 23, ada yang sudah tunjuk tangan. Tensya, oh bentar. Oke, ada Nisha. Oke, Nisha, ni hao. 你好，老师，晚上好。晚上好，来23, nomor 23, silakan. 你你什么时候复什么习时候mau? 啊？复习 Oke, mau bahasa Mandarinnya? 吗？要要, oke. 要复复习习, oke. 复习, 中文 oke. 中文nya dia walaupun H, tapi dia nggak pakai angin. Biasa aja kayak C 哦 bahasa Indonesia. 中文, ，OK，boleh sekali 中 lagi? 文 对，很好，itu udah tepat. 你什么时候要复习中文? Boleh sekali lagi? 呀，你什么时候要复习中文？很好，发音很好呀，pronunciation sudah bagus. 谢谢Nisha，再见。谢谢老师，再见。客气，再见。好，再来下面24，我们请一下伊布利克。OK，你好。您好，老师，OK，好，24，来，请 silakan nomor 24。这是这是我的东西，东西，Iya, betul. 这是我的同事。这是我的东西。的同事，teman satu kantor saya, 同事, 同 sama, ya, jadi 同学 teman satu sekolah, 是 ini apa 老师? 是 ini adalah urusan. Kalau dia hurufnya maksudnya berdiri sendiri, urusan. Oh, jadi karena teman kantor itu kita pasti temannya satu urusan, iya, satu kantor kan? Ya, 同事 ya. Kadang-kadang saya suka kalau ketemu begini saya kasih tahu, oh ini huruf tunggalnya artinya apa, ini huruf tunggalnya artinya apa, terus mereka digabung. Tujuannya untuk teman-teman kalau misalnya nanti udah belajar Hanzi gitu ya, 同事. Huruf ini 同事 teman-teman ya, 同事. Huruf ini nanti dia akan gabung ke yang lain. Terus misalnya contoh dia gabung ke 同学. Oh, saya pernah belajar 同事. Terus kata 老师, 同 ini sama. 学 ini saya tahu loh, 学 ini sekolah, 学校. Oh, berarti satu sekolah. Jadi kita tuh kira-kira bisa nebak juga. Oh, kayaknya ini artinya ini deh. Gitu ya. Jadi maksud saya kalau ini sekalian ya karena pas ada. Jadi kalau teman-teman lagi belajar kosakata, usahakan tuh tahu. Oh, ini Tong itu artinya apa ya? Per satu huruf. Shi ini per satu huruf artinya apa ya? Nah, ini kebiasaan saya karena memang cara belajar saya begitu. Jadi eh, dia membantu saya untuk mengenal kosakata yang lain dan saya tahu ini hurufnya sama gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman belajar kosakata, silakan lebih diperhatikan gitu ya. Oh, ini sama ya. Jadi saya kebantu separoh gitu ya. Eh, Harusnya di penjelasan kosakata, cara saya menjelaskan juga begini. Teman-teman preview kah? Jadi kalau kosakata ada dua huruf, biasanya saya jelasin ini maksudnya apa, terus mereka digabung. Yoma, sudah di preview? Oke. 好, 24 udah benar ya. Oke, kalau misalnya ini ada pertanyaan dari Pak John. 中文, 普通话. Boleh ya, 中文, terus 汉语 juga boleh, terus 普通话. Nah, cuman 普通话 itu jujur ya, kalau konteksnya kita orang Indo, karena ini
karena ini kosakata bahasa Mandarin, jadi kita bilang ini bahasa Mandarin, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Putonghua mau diartikan, Putong itu artinya standar. Hua itu adalah kata-kata, bahasa, bahasa standar. Bahasa standar itu mestinya yang ngomong Putonghua itu apa? Orang China sebenarnya, gitu. Seperti itu sih. Ya, jadi eh, kadang karena kita tuh kewarganegaraan Indonesia, kalau kita bilang Putonghua kurang tepat konteksnya. Kalau orang China ngomong Putonghua bener, bener karena dia warga negara China. Jadi Putong itu standar, Hua itu bahasa. Bahasa standarnya orang China kayak bahasa nasionalnya kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa nasionalnya dia adalah bahasa Mandarin. eh Kalau kita orang, maksudnya kayak orang selain orang China gitu ya, kita ngomong Hanyu oke, Zhongwen oke. Ya, itu langsung maksudnya lebih tepat konteksnya gitu ya. Jadi Hanyu karena eh, yang kita pelajari ini adalah bahasa suku Han. Jadi waktu itu suku Han paling besar bahasanya dipakai sebagai bahasa pemersatu ya Hanyu. Kalau Zhongwen, Zhong tengah dari Zhongguo de Zhong, Wen itu adalah bahasa tapi ketulisan. Makanya kalau misalnya teman-teman bilang nama Mandarin. Nama Mandarin kalau zaman dulu itu ditulis, bener gak? Nah, makanya orang bilang nama Mandarin itu adalah Zhongwen Mingzi. Mingzi ini nama. Jadi, Laoshi, kalau misalnya saya mau bilang, saya punya nama Mandarin, berarti kosakata yang tepat adalah 我有 punya, 有 punya ya, 中文名字. Kalau misalnya saya mau ganti si 中文 jadi Hanyu 名字, orang paham, tapi tidak lumrah digunakan karena nama itu tertulis ya, 中文名字. Tapi kalau misalnya Hanyu, 我们说 misalnya contoh ya, teman-teman lihat lagi judul Hanyu Hui Hua. Hui Hua ini percakapan. Percakapan itu pakai Hanyu. Yu itu lebih ke bahasa ngomong. Kalau Wen itu bahasa tulisan, sastra. Makanya Yuwen, Yuwen itu adalah sastra. Wennya dari ini, sama. Wen, Wen, Yuwen, bahasa sastra. Wenxue. Wenxue. Kalau misalnya teman-teman ada di sini yang jurusan sastra, nah, 我们说 文学系. Wenxue itu jurusan sastra. Jadi dari sini Wen teman-teman paham, oh dia adalah bahasa, tapi lebih ke bahasa tulisan ya. Betul. Kalau Hanyu lebih ke bahasa percakapan, bahasa omongan gitu. Ya, semoga menjawab penasarannya teman-teman kenapa bahasa Mandarin aja banyak banget istilah ya. Oke, 普通话印尼人是 Oh, kebalik Bu Ita. Ini renda Putonghua是印尼文. Ya, jadi eh, bahasa standarnya orang Indonesia gitu ya. Bahasa Indonesia kan gitu, tapi Indonesianya orang Indonesia harus taruh depan ya. Ini renda Putonghua 是印尼文 bahasa Indonesia ya. Kebalik ya, ini rennya harus taruh depan. Boleh nggak bilang kuoyu? Oke, baik. Saya sudah tahu ya kalau bahas ini banyak pertanyaan apa di ranah ini ya. Kuoyu itu kalau teman-teman mau tahu, kita lihat dulu dari arti hurufnya ya. Saya tahu karena em, kita bahasa ini kan ada sangkut pautnya sama budaya, sama kebiasaan ya. Ha, tapi ini tujuan saya jelasin supaya teman-teman tahu aja makna dari hurufnya. Bukan untuk, ini salah nih, ini kurang tepat nih gitu ya. Jangan ya, cuma untuk pengetahuan. Jadi teman-teman tahu, oh kenapa ya Guoyu juga dibilang bahasa Mandarin, terus Hanyu juga, terus Putonghua juga, Zhongwen juga gitu ya. Ada satu lagi mungkin belum muncul. Ada satu lagi Huayu. Ya, sekalian aja ya. Huayu. Huayu itu, saya jelasin Huayu dulu. Huayu itu biasa dipakai orang Singapura, Malaysia, dan termasuk kita
harusnya kita boleh pakai Huayu. Jadi orang-orang China daerah Asia biasanya ngomong bahasa Mandarin, mereka punya istilah Huayu. Hua dari Huaren, orang Chinese. Oke? Ren boleh nada dua, boleh nada lima ya. Huaren. Yu ini adalah bahasa. Jadi bahasa yang dipakai oleh orang Chinese, makanya Huayu. Kalau tadi Han itu suku Han. Oke? Nah, kita menjawab pertanyaan Bu Inge ya tentang Kuoyu. Kuo itu adalah negara, Yu itu adalah bahasa ya. Dari tadi Yu-nya banyak, jadi teman-teman harusnya jadi hafal gitu ya. Kuoyu itu sebenarnya kalau yang cocok tuh orang China. Nah, kenapa saya bilang pengetahuan ini tidak untuk nanti misalnya berdebat sama orang bahwa kata lause saya ya ini nggak cocok. Jangan ya teman-teman ya, saya disclaimer dulu. Jadi kenapa saya bilang berhubungan dengan budaya kita. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa nenek moyang kita kan aslinya dari China kan. Nah, mereka ngomong Kuoyu bener dong. Bener ya, bener karena bahasa negara mereka bahasa Mandarin. Nah, kita yang keturunan konteksnya jadi kurang tepat. Itu doang sih. Ya, jadi Kuoyu itu sebenarnya bahasa negara. Nah, kalau bahasa negara yang cocok sebenarnya orang China, kewarganegaraan China. Nah, tapi karena ini kosakata dalam bahasa Mandarin, jadi Kuoyu itu kita tahu identiknya bahasa Mandarin. Kayak saya lihat beberapa gereja yang berbahasa Mandarin, mereka pakainya ini. Benar nggak? Kuoyu Jiao Tang. Harusnya ada teman-teman di sini yang tahu gitu ya. Iya, jadi maksud saya dia masih mengadopsi budaya yang dari awalnya orang asli apa China, nenek moyangnya kan dari daratan China gitu. Ya, tapi yang penting teman-teman tahu, oh Kuo ini negara dari Zhongguo. Chung ini sorry lengket, Mbak. Tulisannya lengket, saya revisi ya. Zhongguo. Nah, kalau saya belajar kosakata itu belajarnya seperti ini. Jadi, oh Kuo ini dari Zhongguo, Zhong tengah, Kuo ini negara. Oh, jadi kenapa disebut China, disebut Chungguo? Karena posisi negaranya itu di tengah-tengah dikelilingi sama si negara-negara lain. Kayak gitu. Ya, jadi eh, hari ini juga teman-teman jadi tahu, oh ini Kuo dari mana, terus Chungguo. Kalau yang belum tahu, oh Chungguo itu sebenarnya artinya apa? Cuma taunya China, jadi dia adalah negara di tengah-tengah. Chungguo gitu ya. Oke, semoga kejawab, sudah kejawab semua harusnya. eh kita lihat ya, ada yang belum terjawab kah? Yana, 老师同事 bisa ditulis 同司. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya. 同事 yang ini teman satu kantor. Kalau yang kamu bilang se itu adalah 上司. 上司 ini istilahnya adalah atasan. Jadi SI sama SHI gitu ya. Itu huruf Mandarinnya berbeda dan tidak bisa digantikan. Mereka punya arti masing-masing ya. Shi ini adalah urusan, si ini untuk kungsi perusahaan, shangsi atasan gitu ya. Jadi tidak bisa ditulis untuk menggantikan, 不可以 ya, nggak boleh. Oke, 中文普通话 sudah terjawab. Terus ini pertanyaan dari Pak Dedi. 我们可以拿这本书的电子版打印出来，然后在家里学习吗？谢谢。可以. Kalau untuk PDF-nya ada di Pancang, Pak. Minta sama Pancang. Harusnya dia share ke grup. Minta aja, Pak. PDF-nya memang dibagikan gratis. Ya, boleh minta ke Pancang. Ada di grup juga ya. Oke, sudah terjawab. Sip. Ya, jadi teman-teman ya, SI, SHI, makanya sorry saya agak ketat disiplin. Kalau SHI ya SHI, nggak bisa SI karena huruf Mandarinnya berbeda. Gitu ya. Oke, 好，我们再继续25 nomor 25 ya. 25，等一下，下面有谁呢？Ibu Yeyen. Oke, 你好。
你好，老师。你好，来试试看，走吧。25。你们喜欢打羽毛球吗？Oke, 很好. Struktur kalimatnya sudah benar, sedikit pronunciation boleh ikutin saya. 你们喜欢打羽毛球吗你们喜欢打羽毛球吗？ ？Oke, sedikit aja untuk 羽毛球。羽毛球，羽毛球。ya itu sudah benar Bu ya. Yang lainnya sudah bagus, susunan kalimatnya sudah bagus ya. 谢谢，很棒，谢谢Bu 是，Yeyen，再见。姐姐。Oke, sudah bagus ya. Ibunya nyusun kalimat sudah benar ya. 羽毛球 itu adalah badminton ya. Kalau teman-teman belum pernah tahu kosakata ini boleh dicatat. 羽毛 saya ganti warna. 羽毛 ini adalah bulu, bulu angsa. 球 ini adalah bola. Jadi teman-teman kosakata itu perlu dihafal seperti ini supaya teman-teman merasa familiar. Kalau teman-teman menghafal setiap kosakata dengan perasaan ini baru, di kepalanya itu merasa banyak banget kosakata. Tapi kalau oh mau bulu, oke. Show bola. Nanti ketemu lagi show di tempat lain tahu oh bola gitu. Ya, teman-teman mulai membiasakan menghafal kosakata seperti itu. Supaya tidak merasa kok kayaknya banyak banget semua nggak familiar gitu ya. Oke, 你们喜欢打羽毛球吗? Oke, 谢谢Ibu Yeyen。再来26。26，我们看一下有，OK，ada Pak Christian。Oke，你好。你好，26，silakan Pak，请。我是我是在这里吃晚饭。Oh bukan, nomor 26 Pak, 26。什么不那么呀？Iya。我不喜欢，他很喜欢。OK，很好，谢谢。我不喜欢，他很喜欢，谢谢Pak 谢 Christian。谢。Ya，再见，tolong dibantu mute ya。我不喜欢。他很喜欢，很 itu sangat ya，很喜欢。OK，很好。再来下面有27有Ibu Dian。OK，你好。你好，OK，27试试看。27 好，silakan。我在家吃了晚餐，OK，等一下，我在家吃去了吃 吃，我在家吃了晚餐，enggak pakai 吃里，linya 吃 dalam. Enggak ya, jadi 吃 aja, terus 吃晚餐. ，sorry traditional Ya. one. Boleh sekali lagi, OK，susunannya sudah oke ya, tadi ada sedikit kosakata aja. Boleh sekali lagi, 我在家吃晚餐。我在家吃晚餐，很好，谢谢 Dian。谢 OK，谢，见。谢谢，不客气。好，我在家吃晚餐boleh，我在家吃晚饭也可以juga boleh。Ya, teman-teman ada yang jawab 晚饭 juga boleh. Silakan ya. 我在家吃晚餐，我在家吃晚饭。Oh ya, teman-teman. eh Kalimat-kalimat kayak gini tuh kalau bisa nanti teman-teman lihat lagi rekaman ya. Kalimat-kalimat kayak gini ini kan sehari-hari, simple. Saya mau tambahin aja kalau teman-teman bisa dipraktekin langsung di rumah. Misalnya kita mau ngomong sama orang, saya makan malam di rumah. Pakai bahasa Mandarinnya gimana ya? Nah, itu akan menstimulasi kita untuk mulai berpikir, oh kalimatnya seperti ini. Lama-lama terbiasa. Itu salah satu eh, tips gitu ya, supaya teman-teman bisa ngomong. Jadi bahasa Mandarin dibawa, dipraktekin di sehari-hari. Harusnya ini kalimatnya masih yang sehari-hari. Jadi teman-teman kalau bisa target 30 kalimat ya. Oke, 30 kalimat ini dihafal. Jadi akan berasa, iya ternyata saya ada hasil gitu ya.
Nah, itu saran dari saya ya. Oke, 再来28。28，我们看一下，上面有洪培芳，你好你好，老师，大，OK，家来，好。哎，你好，来，我们试试看，kita coba. Senin saya tidak sibuk, Kamis saya sangat sibuk. 星期一我不很忙，星期 Pu dia 四 tidak 我 pakai hen. 哦 Pu dia nggak，OK，gabung sama hen, 哦， betul nggak ya. Jadi perlu langsung pakai aja, hen ya. nggak perlu. Oh. Mm-mm. 星期一我很忙，我 itu tidak loh, 老师。Iya, jadi langsung tidak dan sibuk. 哦，星期一我不忙，星 Ah, 期 ah. 四我很忙。Oke, 谢谢，很好. Jadi 谢 ingat 谢。pu sama hen itu nggak gabung bareng ya. Oke, 哦 bu客 ，OK 气。OK，谢谢老师。Ya, 好，bu客气. Iya, ini juga tips ya. Jadi justru kalau teman-teman kayak gini jadi dapat tips. Oh, jadi pu sama hen itu nggak gabung bareng, nggak akan. Ya, nanti saya kasih contoh. 星期一我不忙，星期四我很忙。Nah, mungkin teman-teman terkecoh sama ini. 不太忙. Ada yang bertanya-tanya, Laoshi kayaknya pernah dengar deh, pu, apa gitu. Ada kok gitu ya. Ini. Jadi pu, kalau misalnya teman-teman bilang tidak sibuk pu mang, oke langsung aja. Tapi kalau misalnya Laoshi kayaknya saya pernah dengar sebelum mang tuh ada satu huruf. Nah, pakainya tai, bukan hen. Bu tai mang itu tidak terlalu sibuk. Jadi, kalau saya mau bilangnya tidak terlalu sibuk, butai. Dia satu apa namanya? Satu kesatuan. Jadi, silakan dipakai ya, tidak terlalu sibuk. Butai mang, butai hao, butai yuan. Dia satu. Jadi, kalau teman-teman mau bilang, saya nggak mau langsung bilang pumang, ya udah tambahin tai, bukan hen, ya. Butai mang, tidak terlalu sibuk. Boleh? Boleh aja ya. Oke, jadi mungkin teman-teman ada satu image bahwa kayaknya pernah ada satu huruf deh sebelum mang. Ah, ini dia ya, butai. 好，29，我们再来看一下29。嗯，29有，OK，Yuli，你好，你好，老师，晚上好，晚上好大家好。，OK，呀，你好，来，我们试试看29，kita coba 29，29。好的，我在医院工作，很好，formatnya sudah benar。我在医院医院工作工作，nadanya sedikit sebentar。，yes，工作，boleh ikutin saya？我在医院对对，工作。医院工作 Oke, sudah bagus ya. 谢谢 Ibu Yuli，，OK，再见。谢谢，不客气，老师，再见。再见。好，我在医院工作，saya bekerja di rumah sakit. Ya, jadi ini susunnya udah bagus ya. Saya senang sekali. Jadi keterangan tempat ditaruh di depan kata kerja. Oke，好，再来最后呢？最后，嗯，yang belum. Oke, Ibu Susanti，你好。你好，老师，呀，你好，来30，最后一题，试试看。你喜欢中文吗？Oke, cuma nada aja. 中文, boleh sekali lagi? 你喜欢中文吗？Oke, 你喜欢中文吗？很好，formatnya sudah benar ya. 好，谢谢 Ibu Susanti，再谢谢见，老师，再见。再见。好的，中文吗？saya mau minta satu lagi ya. Nih Siwan Chungwen mah itu sudah benar. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman dengar satu lagi pola kalimat, eh, apakah teman-teman langsung paham? Ya, coba Ibu Feni. Ning hao. 你好，老师，Oke. Nih Siwan 晚上 Chungwen mah. 好。晚上好. Boleh kita 呀，ubah lagi? Jadi gimana? 你喜欢中文 Hmm, 吗？oke, sama. Pakai pu. 你喜欢 apakah 你喜欢华语吗？
Ya, oke. Menggantikan Zhongwen boleh. Tapi ada satu format kalau misalnya eh denger gitu ya, itu sama. Jadi pakai pu. Ni si pu si huan. 哦，你喜不喜欢华语吗 Huayu Zhongwen ini boleh. Tapi kalau udah pakai pu, kita tidak pakai ma ya. Oke, boleh sekali lagi Ibu. Ni ？OK，si pu si huan. 好，你喜不喜欢中文？呀，谢谢，很好。你喜不好，喜欢谢谢老中文？师。谢谢Ibu Feni，再见。再 Oke, 谢谢. Jadi ini tambahan dari saya kalau nanti teman-teman ada dengar orang ngomongnya begini, terutama 中国人有时候他喜欢这么说 ya, terutama orang China kadang-kadang dia suka, 你喜不喜欢中文? Nah, kalau gitu teman-teman tahu itu sama dengan ma gitu ya. Masih ingat gak ma sama pu? Cuman teman-teman kalau misalnya bilang, 老师 ini kan 喜欢 ya, Eh, boleh nggak? 你喜欢不喜欢中文? Boleh, tapi terlalu panjang. Biasanya mereka pakai si, terus pu, habis itu 喜欢. Jadi yang diambil tuh si-nya, ya. 你喜不喜欢中文? Oh, 喜欢 atau 不喜欢. Jawabannya tetap sama kok, karena mereka ini sinonim gitu ya. Kalau Zhongwen, teman-teman mau ganti Hanyu, ganti yang tadi kita bahas di atas, itu nggak masalah ya. Oke, hao, sudah terjawab semua? Ya, Ibu Erni sudah bisa ketik Hanzi ya, sudah bagus ya. 很好，谢谢。再来Ibu Ratna, 老师可以用周一或者礼拜一 吗? Boleh. 周一 saya saranin. Kalau lipai itu biasanya bahasa Mandarin daerah selatan. Ya, jadi 周一 boleh dipakai karena 周一 itu eh, di kayak berita CCTV itu dipakai. Ya, 星期一 boleh, 周一 juga boleh. Ini sinonim ya kalau teman-teman mau catat sama Senin. Kalau Selasa berarti 周二, Rabu, 周三, dan seterusnya. Nah, sampai di hari Sabtu 周六 masih sama ya. Nah, khusus untuk minggu, 我们说周日. Nah, kalau 周日 minggu, tapi kalau minggunya 星期日 atau 星期天. Kalau 星期天 dia bisa pakai 星期天, bisa pakai 星期日. Jadi 星期 bisa dua, tapi kalau 周 cuma satu, 周日. Artinya hari Minggu. Ini yang teman-teman perlu perhatikan kalau mau pakai 周. Jangan pakai 周天, nggak ada 周天, adanya cuma 周日. Itu ya. Yang sering saya ngomong 周末, itu adalah weekend. 周末, 周 minggu, pekan. Mu ini adalah akhir, ujung ya. Makanya akhir pekan. Menarik kalau dengan begini untuk menghafal kosakata, apakah cukup membantu? Ya, jadi saya tekankan teman-teman kalau hafal kosakata, pastikan huruf per hurufnya teman-teman tahu artinya. Gitu ya. Oke. eh Kalimat-kalimat ini 有问题吗? 应该没有问题. Harusnya nggak ada pertanyaan, tapi teman-teman silakan. Saran saya, 30 kalimat ini kan masih yang sehari-hari ya menurut saya, silakan dihafal. Kalau teman-teman tujuannya mau bisa ngomong, ya. Oke, jadi mulai dikit dulu, ini kan baru modul 1 dihafal. Nanti modul 2 nambah lagi kosakata gitu ya, biar tidak berasa apa banyak banget. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Ain. Hmm, 打羽毛球, 老师 kapan pakai ta? Kapan pakai wan? Oh, oke. Sebentar, di sini masih ada tempat kosong. Kalau ta qiu, nggak cuma 羽毛球 ya. Jadi ta qiu ini adalah kalau bahasa Indonesia kita bilang bermain bola, tapi artinya olahraga. Bermain bola, ini kan bahasa Indonesia kita. Tapi kondisi realnya adalah dia lagi melakukan yang namanya olahraga. Itu namanya 打球. 打羽毛球, 打篮球, dan bola-bola lainnya ya. Itu pakai ta, karena dia pakai tangan. Ta. Oke? Nih. Nah, kalau misalnya, lalu saya pernah dengar orang bilang wan qiu gitu ya, qiu bola. Wan ini kan bermain, loh. Iya, Wan bermain ini eh, permainan.
Jadi anak-anak kecil lagi main lempar-lempar bola doang, itu namanya wanqiu. Cukup jelas? Jadi kita bedain berdasarkan kata kerjanya. Kalau anak kecil sama anak kecil main bola lempar-lemparan bukan untuk olahraga gitu ya, cuma lempar sana lempar sini gitu ya, nggak ada hitung skor, maka itu namanya wanqiu gitu ya. Kalau tachiu main sebagai olahraga. Oke, cukup jelas Ibu Ain? eh Oke ya, Ibu Erni katanya lagi belajar mengenal Hanzi. Oke, 好，很好，bagus ya. Kalau bisa langsung ke Hanzi kalau memang sudah lumayan basicnya. Oke, 好，我们今天就先到此，kita sampai di sini dulu ya. 谢谢班长，谢谢大家，祝大家周末愉快，拜拜，再见。